Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, mudah-mudahan kita masih sehat sampai hari ini. Hari ini kita akan membicarakan lagi tentang jujur dalam bermuamalat, lanjutan pelajaran yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang jujur dalam bermuamalah. Saat ini kita akan bahas sedikit tentang isi kandungannya. Adapun isi kandungan hadis riwayat Baihaqi tersebut intinya adalah tentang himbauan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan ketika berjual beli. Maksudnya adalah ketika kita menjual sesuatu, maka takaran yang kita sebutkan itu harus pas dengan yang kenyataannya. Begitu juga timbangannya. Jadi jangan sampai kita menjual gula 1 kilogram, tapi ternyata setelah ditimbang kurang dari 1 kilogram. Maka itu adalah sebuah kecurangan dalam berjual beli. Hal ini banyak kita jumpai di dalam masyarakat kita, bahkan sejak zaman jahiliyah dulu. Tentang takaran dan timbangan ini memang banyak dicurangi, sehingga turunlah aturan agama Islam yang mengatur tentang hal ini. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang menjelaskan, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi memang sejak dulu masalah timbangan ini sudah sangat meresahkan karena tidak sesuai antara yang disebutkan dengan kenyataannya. Mengapa kecurangan ini selalu ada? Sifat curang itu lahir dari ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, dan ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memperdulikan kerugian bagi pihak lain. Jadi inilah yang menyebabkan banyaknya kecurangan dan ketidakjujuran dalam berjual beli. Itulah sekilas isi kandungan hadis tentang kejujuran riwayat Baihaqi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan hadis tentang jujur dalam bermuamalah riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Marilah kita simak bacaan dan terjemahan Ibu tentang hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, hafiztu, aku menghafal, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah, ma yaribuka, yang meragukanmu kepada sesuatu, ila, kepada, ma la yaribuka, sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu, tuma'ninatun, ketenangan, wa innal kadhiba, dan dusta itu, ribatun, keraguan. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Dari bacaan hadis tersebut beserta terjemahannya kita dapat mengetahui isi kandungannya, bahwa hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk meninggalkan keraguan-raguan menuju ketenangan, karena sesuatu yang meragukan itu akan tidak nyaman kita rasakan. Apa yang membuat kita tenang dan apa yang membuat ragu, kita dapatkan bahwa ketenangan itu dihasilkan oleh kejujuran. Jadi jujur membawa ketenangan, sementara keraguan didapatkan dari dusta. Sementara dusta membawa kecurangan yang menimbulkan keraguan di dalam hati kita. Agar kita dapat
hidup secara tenang atau bermuamalah dengan tenang, maka kita harus berbuat jujur. Adapun bentuk-bentuk kejujuran itu diantaranya adalah: 1. Jujur dalam berucap, jujur berbuat, jujur bermuamalat, jujur bertekad, jujur berniat, dan jujur ketika kita berjanji. Nah, dari kedua hadis tersebut dapat kita baca kesimpulannya dari bacaan ini. Silahkan kalian baca sendiri. Kemudian bagaimana akhlak atau etika kita dalam bermuamalah, kalian juga bisa dapatkan dari ini. Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang kejujuran dalam bermuamalah ini. Dapat kita lihat di sini dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang Arabi atau Arab pedalaman lewat membawa seekor kambing. Maka aku berkata, apakah engkau mau menjual kambingmu seharga 3 dirham? Arabi itu menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia maka akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika kita berniaga dengan jujur, bermuamalat dengan jujur, maka kita akan mendapatkan nikmat di surga. Tapi begitu pula sebaliknya, maka siksa neraka akan juga kita dapatkan. Selanjutnya tugas kalian adalah menghafalkan kembali hadis ini beserta terjemahannya secara lafziah melalui video call WA. Caranya adalah kalian miss call dulu nomor WA ibu, dan nanti akan ibu video call kalian kembali secara berurutan dari yang lebih dahulu untuk video call. Seperti biasa ada reward, yaitu 5 orang pertama yang video call akan mendapatkan nilai 100 jika bacaannya sangat baik dan benar. Dan selanjutnya akan ada pengurangan nilai seperti yang biasa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, anak-anak soleh-soleha, selamat menghafal, harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ingat, pedagang jujur adalah para pedagang yang dapat dipercaya, akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jadi tetaplah berbuat jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.